bahwa di antara bentuk kesyirikan adalah at-tabarruk, melahap berkah kepada suatu benda atau jasad manusia. Adapun kita ziarah ke sana tujuannya supaya apa? Ngalap berkah. Ingat Bu, tabarruk itu tidak boleh kepada mayat yang sudah meninggal dunia. Ustadz Wahabi berpendapat bahwa bertabarruk, mencari berkah, mengambil berkah dengan orang soleh yang sudah meninggal adalah tidak boleh. Bahkan ada yang mengatakan syirik, keluar dari Islam. Padahal bertabarruk dengan orang soleh yang sudah meninggal itu dilakukan ulama salaf, termasuk Imam Syafi'i bertabarruk dengan Imam Abu Hanifah yang sudah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan cuplikan video dari dua Ustadz Wahabi ini yang mengatakan bahwa bertabarruk, mengambil barokah atau mengharap barokah dari orang soleh yang sudah meninggal itu enggak boleh, bahkan syirik, musyrik, atau bisa mengeluarkan kita dari Islam. Kita tidak bisa membayangkan ya, andaikan kedua Ustadz Wahabi ini hidup di zaman Imam Syafi'i, barangkali Ustadz Wahabi ini akan menuduh bahwa Imam Syafi'i telah melakukan sesuatu yang haram. Bahkan barangkali mereka menuduh Imam Syafi'i telah musyrik, telah syirik. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ternyata bertabarruk, ternyata mengambil barokah dari orang soleh yang sudah meninggal. Bahkan Imam Syafi'i juga mengambil barokah di kuburan orang soleh yang sudah meninggal. Bukan hanya mengambil barokah, tapi juga sholat di dekat kuburan orang soleh. Apakah memang benar Imam Syafi'i yang termasuk salah satu ulama salaf yang harus kita ikuti, karena pemahaman ulama salaf tentang agama itu pasti yang terbenar daripada pemahaman kita. Ternyata memang benar bahwa Imam Syafi'i itu bertabarruk dengan orang soleh yang sudah meninggal. Dijelaskan dalam kitab Tarikh Baghdad karya Al-Imam Al-Khatib, penjelasannya begini. Nabba'ana Ali bin Maimun menjelaskan atau menceritakan kepada kami Ali bin Maimun qala sami'tu asy-Syafi'i, saya mendengar Imam asy-Syafi'i yaqul berkata, ini sungguhnya aku la atabarraku, sungguh aku bertabarruk, sungguh aku mengambil berkah bi Abi Hanifata, dengan Abu Hanifah, wa aji'u ila qabrihi, dan aku mendatangi kuburannya fi kulli yaumin, setiap hari, yakni zairat, maksudnya adalah dalam keadaan berziarah. Fa idza aradat li hajatun, jika datang kepadaku sebuah kebutuhan, sebuah hajat, sholaitu rakaataini, aku sholat 2 rakaat, wajitu ila qabrihi, dan aku datang ke kuburan Imam Abu Hanifah, wa sa'altullaha ta'ala al hajata indahu, dan aku meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hajatku tadi, indahu, di dekat atau di sisi kuburan Imam Abu Hanifah. Fama taba'adu anni hatta tubda, tidak jauh dari itu sehingga hajat Imam Syafi'i itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini bisa dipertanggungjawabkan bahwa bahkan ada salah satu syekh, kalau nggak salah namanya Al-Kautsari, mengatakan bahwa riwayat ini adalah riwayat sahih, dan riwayat ini juga ditulis oleh banyak ulama, tidak hanya satu, tapi juga ditulis oleh ulama. Jadi berarti menurut ulama-ulama ini, cerita ini adalah sahih. Di antara ulama yang menulis tentang kisah Imam Syafi'i yang bertabarruk dengan Imam Abu Hanifah adalah Al-Imam Ibnu Abidin dalam kitab Raddul Mukhtar. Ditulis begini, wa mimma ruwiyah min ta'addubihi mahu, di antara yang diriwayatkan tentang adab Imam Syafi'i terhadap Imam Abu Hanifah, annahu qol, bahwa dikatakan
bahwa Imam Syafi'i berkata, inni la atabarraku bi Abi Hanifah, bahwa sungguh aku bertabarruk dengan Imam Abu Hanifah, wajib ila qabrihi, dan aku datang ke kuburannya, fa idza aradat li hajatun shallaitu raka'ataini, jika aku memiliki hajat aku salat 2 rakaat, wa sa'altullah ta'ala inda qabrihi, dan aku meminta kepada Allah di sisi kuburan Imam Abu Hanifah, fatugdo sari'an, maka hajatku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara cepat. Kemudian dilanjutkan, wa dzakara ba'du man kataba 'alal manahid, ada sebagian ulama yang menulis anna Syafi'iyah, bahwa Imam Syafi'i sholat subha, sholat subuh inda qabrihi, di samping atau di dekat kuburan Imam Abu Hanifah, falam yaknut, maka Imam Syafi'i itu tidak kunut. Faqila lahu, lalu ditanyakan kepada Imam Syafi'i, kenapa tidak kunut, padahal Imam Syafi'i itu berpendapat kunut itu adalah sunnah. Tapi ketika sholat di samping kuburan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak kunut. Qala Imam Syafi'i menjawab, ta'adduban ma'a sahibi hadzal qabri, karena beradab, bertata krama atau memuliakan orang yang ada di kuburan ini. Maksudnya adalah memuliakan Imam Abu Hanifah. Intinya bahwa Imam Syafi'i itu bertabarruk dengan Imam Abu Hanifah yang sudah meninggal. Bahkan Imam Syafi'i itu juga sholat di dekat kuburan Imam Abu Hanifah. Kalau kita perdalam lagi kajian kita terhadap kitab-kitab para ulama, misalnya kitab Siyar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi, salah satu murid dari Syekh Ibnu Taimiyah, dijelaskan bahwa Imam Ahmad bin Hambal ternyata juga bertabarruk. Dijelaskan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala begini. Qala Abdullah bin Ahmad berkata, ra'aitu abi, aku melihat ayahku, maksudnya adalah Imam Ahmad bin Hambal, ya'khudhu sya'ratan min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil sebuah rambut dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayadauha ala fihi yuqabbiluha, lalu meletakkan di mulut Imam Ahmad bin Hambal seraya mengecupnya. Wahsibu anni ra'aituhu yadauha ala ainihi, dan aku mengira bahwa aku melihat Imam Ahmad bin Hambal itu meletakkan di kedua matanya. Wa yalmisuha fil ma'ih, kemudian dicemplungkan di dalam air. Wa yashrabuhu yastashfi bihi, kemudian air tersebut yang dicemplungi rambut Rasulullah tadi itu oleh Imam Ahmad bin Hambal itu diminum dengan harapan ingin sembuh dari segala penyakit. Kesimpulannya bahwa Imam Ahmad bin Hambal bertabarruk, mengambil barokah, mencari barokah di rambut Rasulullah di mana Rasulullah sudah meninggal dunia. Rambut Rasulullah ini dicemplungkan ke dalam air, lalu airnya diminum oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian ternyata sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga bertabarruk. Mereka mengambil barokah, mencari barokah, dan mencari berkah. Mereka mencari berkah, bertabarruk, mengambil berkah itu bukan hanya dengan Rasulullah, bukan hanya dengan ludah Rasulullah, bukan hanya dengan rambut Rasulullah misalnya, tetapi juga dengan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain lil Hakim ketika menjelaskan tentang manaqib Muhammad bin Thalhah bin Ubaidillah. Saya bacakan, Dzikru manaqib Muhammad bin Thalhah bin Ubaidillah, menjelaskan tentang sejarah hidup Muhammad, sahabat Muhammad bin Thalhah bin Ubaidillah as-Sajjad yang banyak sujud radhiyallahu anhuma. Kana Muhammad bin Thalhah minaz zuhad, bahwa Sayyidina Muhammad bin Thalhah ini termasuk orang yang zuhud, al-mujtahidin fil ibadah, orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat-sahabat Rasulullah yatabarraku nabihi wa bidu'aihi, mengambil barokah, mencari barokah, mengharap barokah dengan Sayyidina Muhammad bin Thalhah, wa bidu'aihi, dan dengan doanya. Maka kita tegaskan bahwa bertabarruk, mencari berkah, mengambil berkah dengan orang soleh, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, itu dilakukan oleh ulama salaf, termasuk Imam Syafi'i, termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kan nggak boleh
andaikan bikin orang syirik, bikin orang murtad, tentu para ulama salaf tidak akan melakukannya. Wahabi yang melarang bertabarruk, menuduh bahwa tabarruk itu adalah perbuatan syirik, mereka tidak ikut ulama salaf.